Para bapak hadirin rahimakumullah. Sama aja sapinya. Sama aja. Sekarang ini majelis ta'lim kita akan meneruskan hadis-hadis mengenai atau masih dalam bahasan sifat sholat. Bapak-bapak, karena ini kajian hadis, kajian ibadah, kami minta yang mau ikut bergabung tolong maju, dan yang tidak ikut jangan main HP dan menyalakan HP apalagi main game di masjid. Tolong kami minta supaya bapak-bapak atau saudara-saudara, adik-adik yang di masjid yang berada di sini, kalau mau ikut kajian silahkan maju, kalau tidak ya silahkan di belakang juga tidak apa-apa, tapi tolong jangan main HP. Karena kita ini akan mengadakan satu majelis yang lebih hebat daripada majelis-majelis yang lain. Kita akan buat taman surga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan atau kita sambung dulu hadis yang kemarin, baru hadis yang ketiga. Sambungkan dulu karena yang panjang ini agak panjang sedikit sebelum kita meneruskan kajian berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya beliau pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala syai'in yukaffirullahu bihil khataya wa yazidu bihi fil hasanat. Maukah aku tunjukkan kepada kamu sesuatu yang bisa menyebabkan Allah menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, wa yazidu bihi fil hasanat, dan Allah akan menambahkan dengan sesuatu itu kebaikan-kebaikan. Masa sekarang ini masa musibah, masa fitnah besar terhadap agama. Ketika kita yang beragama Islam ini lebih memilih keuntungan dunia daripada keuntungan akhirat. Kita mau meraih dunia, kita sanggup berlatih, berpayah-payah, meluangkan waktu yang panjang, yang lama. Kita korban hari, kita korban masa untuk meraih seperti gaji, tunjangan, dan lain-lain. Itu bagus, tidak masalah. Tetapi kita sepakat apa yang kita perjuangkan, apa yang kita peroleh dari capek kita, perjuangan kita, pengorbanan kita, letih kita, itu semuanya walaupun kita memperolehnya tetap akan kita tinggalkan. Ketika kita percaya ada kehidupan setelah kematian, yang di sana hidup tanpa ada mati, dan di sana tidak ada yang namanya usaha, tidak bisa kita bekerja, tidak bisa juga kita minta tolong sama orang, tidak ada istilah atasan bawahan, tidak ada istilah karyawan, tidak ada istilah bos, tidak ada istilah gaji, hidup lama selama-lamanya. Nah, di situ kita juga perlu yang namanya fasilitas hidup. Cuman kalau sekarang kita lihat, contoh misalkan kata Nabi, kalau kita meninggalkan satu kali sholat asar saja, kata Nabi, watira ahlahu wa malahu. Kalau ada orang yang berani meninggalkan sholat asar satu kali saja,
Kata Nabi berarti dia sudah kehilangan seluruh hartanya dan kehilangan seluruh keluarganya. Ini kadang-kadang tidak terasa oleh kita. Kerugian itu tidak terasa oleh kita. Malah kita sekarang ini dinarun afdalu min sholatihim. Kata Nabi ada masa nanti umat ini akan menganggap uang itu lebih hebat daripada sholatnya. Lebih hebat daripada sholatnya. Nah Bapak hadirin rahimakumullah, ada beberapa hal misalkan yang oleh Allah dijanjikan, amalan itu sedikit. Kita bisa, yakin kita bisa. Tapi kita kurang perhatian. Misal, sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Itu lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Kalau kita habis sholat kita baca ayat kursi. Baca ayat kursi likulli atau ba'da sholatil maktubah kata Nabi. Baca ayat kursi setelah sholat fardu. Maka dirinya dengan surga tidak ada penghalang kecuali mati. Itu hadis. Kita bisa baca ayat kursi, tapi kita tidak bisa menyempatkan hanya duduk sebentar aja habis sholat. Habis sholat fardu ini. Padahal ini jelas Pak. Memang gak apa-apa. Dalam arti tidak bakal disiksa kalau gak baca juga. Tapi rugi kita. Rugi gak mendapatkan surga hanya dengan membaca ayat kursi selepas habis sholat fardu. Rugi kita. Kita kalau tidak membaca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali selepas habis sholat maghrib dan selepas habis sholat subuh. Contoh. Itu kata Nabi akan ditutup pintu neraka yang 7 itu. Kalau kita mati pada malam hari ini, di saat kita maghrib kita membaca itu, tertutup neraka buat kita. Kalau kita baca habis subuh, kita mati pada siang harinya, tertutup neraka yang 7 itu. Masa iya kita nggak sempat? Assalamualaikum langsung pergi. Apa yang membuat kita ini ngejar apa kita? Coba ngejar apa kita? Apa ada keberuntungan yang lebih untung daripada terjaganya diri kita daripada api neraka? Nggak ada. Allah bilang hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billah. Tidak ada perniagaan yang paling hebat, tidak ada. Kecuali perniagaan itu yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Iman dan amal soleh. Ini contoh saja. Nah kemudian amal kita, Masya Allah. Setiap amalan. Ini coba kita duduk aja di sini. Duduk 1 jam duduk. Dalam majelis ilmu lebih hebat daripada kita sholat 100 sampai 1000 rakaat. Padahal kata Nabi ketika Nabi melewati kubur, ada seseorang yang meninggal dunia, sahabat dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kalian tahu tidak? Kata Nabi. Bagi orang yang sedang berada di alam kubur, 2 rakaat baginya lebih hebat daripada segala apa yang kalian miliki di dunia ini. 2 rakaat saja. Sementara kita sekarang ini duduk 1 jam. 1 jam duduk. Itu akan mendapatkan pahala 100 sampai 1000 kali sholat sunnah. Makanya thalabul ilmi afdalu minan nafilah kata Imam Syafi'i. Ini sering saya sampaikan. Ya ulangi lagi. Nabi bilang mau dah aku tunjukkan. Karena Rasul itu tugasnya sebagai dalil. Sebagai pemberi petunjuk. Kalau kita sekarang menunjukkan lagi kepada orang lain. Kata Nabi. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Ini ajibnya. Nabi tugasnya menunjukkan, ingin mengajarkan. Dan yang diajarkan oleh Nabi itu ibadah. Bukan bisnis, bukan usaha.
Kalau usaha mah enggak, silakan. Antum alamu bi umuri dunyakum. Silakan. Silakan atur sendiri. Tapi kalau yang namanya ibadah, enggak bisa, enggak bisa. Harus pakai pendidikan, harus pakai pelajaran, harus pakai pengajian, harus pakai tapakuh. Enggak bisa sembarangan, enggak bisa. Makanya la yunalul ilm birohatil jism. Enggak bisa ilmu agama ini kita peroleh dengan santai-santai. Enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa. Kalau Bapak duduknya santai-santai untuk ngaji ilmu, enggak bakalan ilmunya dapat diamalkan. Kalau nyari ilmu mah gampang Pak, di WA, di Facebook, gampang ilmu itu. Tapi bisakah ilmu itu membuat amal? Enggak bisa. Harus ada mujahadah. Dan itu harus kita laksanakan duduk, harus kita muwajahah, harus kita mendengar, istami' namanya, mendengar. Kita harus meresapi, kita harus tawajuh itu melihat. Kita harus punya guru, kita harus keluar dari rumah, kita harus berjalan. Itu harus semuanya, prosesnya harus. Karena yang dikasih pahala itu. Yuk kata Nabi, maukah aku unjukkan kepada kalian satu amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kalian, yang akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan kalian. Masa tidak mau? Rasul ingin menunjukkan, dan kita pun nanti harus bisa menunjukkan. Karena kita meneruskan risalah Rasul. Rasul udah gak ada lagi. Kita harus pakai dalil, karena kita tidak ada, di umat ini gak ada Rasul lagi. Maka siapa kata Rasul yang mendengar, maka harus yang menyampaikan. Maka kita akan mendapatkan pahala seperti yang Allah berikan pahalanya kepada para Rasul. Ini ajib. Apa kata sahabat? Qalu bala ya Rasulullah. Tentu mau ya Rasulullah. Kata Nabi apa? Isbagul wudu'i indal makarih. Satu, sempurnakan wudu ketika malas berwudu, ketika susah berwudu, ketika ada rintangan kita berwudu, ketika malas, ketika ada rintangan, ketika susah. Misalkan dingin, misalkan takut, misalkan malas, misalkan ngantuk. Bangun malam bisa. Ya kan? 1, 2 kencing, buang hajat, BAB bisa. Kenapa wudhu gak bisa? Kan ini namanya makarih namanya. Kalau kita lakukan itu, Masya Allah, itu bisa menghilangkan dan menghapuskan dosa-dosa mata, dosa telinga, dosa hidung, dosa mulut, dosa muka, dosa tangan, dosa kaki. Allah akan keluarkan khorojat khotoyahu min fi. Kata Nabi, kalau kita kumur-kumur, kalau kita istinsak, kalau kita basuh muka, kalau kita basuh tangan, keluar dosa-dosa itu. Ajib ini. Satu, perbuatan bisa melahirkan. 2, satu amal yang dilipat gandakan kebaikan. Yang kedua, akan menghilangkan dosa-dosa. Masa gak mau? Pelaksanaannya agak susah. Yang kedua, isbag wudu itu syaratnya adalah kita harus bisa kaifiat wudu. Namanya nahwa wudu ihada. Seperti wuduku ini. Mohon maaf bapak-bapak, sekarang ini kita ini terkadang karena mungkin menganggap sepele atau menganggap tidak penting, kita seolah-olah sudah cukup bisa melakukan wudu. Padahal wudu kita ini sesuai dengan wudu hadza Nabi enggak, gitu kan? Maka ini penting kita belajar kaifiat wudu. Penting belajar sifat wudu. Apalagi kalau yang lebih hati-hati para santri, para ulama, para kiai, cari wudu yang bersanad. Coba sanad wudu. Tapi sekarang di YouTube banyak lah. Misalkan Habib Umar Al-Hafiz.
Misalkan, itu silakan dilihat kaifiat wudu yang diajarkan seperti wudu Rasul. Atau misalkan Syekh Nurdin Marbu Al-Makki Al-Banjari. Silakan bapak-bapak dilihat, silakan. Silakan. Itu nanti ada contoh wudu, namanya isbag wudu. Dari mulai takhlil, dari mulai tayamun, dari mulai dalku, kemudian madmadoh, kemudian istinsak, kemudian dalku, kemudian istinsar, kemudian is'ab dan lain-lain. Itu istilah-istilahnya aja kita kadang-kadang nggak tahu, ya kan? Kadang-kadang tidak tahu. Baik. Wa kasratul khuta ilal masajid. Banyakkan langkah kita ke masjid-masjid. Ya tentu untuk apa? Ya untuk mengamalkan amalan masjid lah tentunya. Ya kan, untuk melakukan amalan-amalan masjid. Apa amalan masjid? I'tikaf, zikir, ibadah, sholat berjamaah, taklim, ta'alum, musyawarah, khidmat. Penting ini. Jadi amalan masjid itu, kalau kita melangkahkan untuk melakukan amalan-amalan masjid, maka langkahnya bisa menghapuskan dosa. Langkahnya itu bisa melipat gandakan pahala. Yang jadi musibah sekarang ini, ketika kita punya keinginan, punya sehat, punya kesempatan, ingin melangkahkan kaki ke masjid, ingin mendapatkan pahala, ingin diampuninya dosa, masjidnya dikunci. Ini musibah. Ulangi lagi, ini musibah. Memang salah kita sendiri sih masalahnya. Sekarang kita masjid-masjid kita ini udah kayak gereja aja. Dibukanya pas waktu-waktu sholat aja. Yang ketiga adalah intizarus sholati ba'das sholat. Menunggu sholat setelah sholat. Ulangi lagi, menunggu. Dek, jangan main HP dek. Dek, tolong dek, itu yang merah. Tolong, jangan main HP nak. Tolong nak, jangan main HP di situ nak. Mohon maaf, jangan main HP di situ. Kita khawatir kita nanti dianggapnya tidak menganggap sabda Rasul, tidak menganggap kebesaran agama, tidak menganggap berita akhirat. Bahaya Pak, bahaya. Ini bisa menggugurkan iman kita, tak terasa. Antahbatu a'malukum wa antum la tasurun, kata Allah. Bisa menggugurkan amal kalian sementara kalian tidak sadar. Ngeri Pak. Kemudian berikutnya, ma minkum min rajulin yakhruju min baitihi mutatahhiran fayusalli ma'al muslimina as-salata fi jama'atin. Tidak ada di antara kalian yang kalau dari rumahnya bersuci, wudu dari rumahnya. Ini sudah kemarin ya. Agak panjang sedikit nggak apa-apalah. Dari rumahnya, wudu dari rumahnya. Kemarin kita sebutkan kenapa kita milih wudu di rumah. Karena kita harus menjadikan air yang kita miliki di rumah, sumur yang kita miliki di rumah, PDAM yang kita bayar setiap bulan di rumah, itu dibuat ibadah kepada Allah. Satu, supaya jadi saksi semuanya, itu jadi ibadah. Yang kedua, supaya langkahnya dari rumah ini, itu dari rumah ke masjid ini, itu akan jadi ibadah 10 kali lipat dibandingkan dengan kita melangkahkan ke masjid tanpa berwudu. 2. Yang ketiga, kita akan selamat daripada menggunakan harta wakaf yang ada di masjid. Karena Bapak, kalau Bapak menggunakan harta masjid, misalkan menggunakan airnya tidak sesuai dengan ketentuan ibadah, kata Nabi, faqad asaa wa zolama.
kita sudah zolim dan berbuat kesalahan. Untuk meminimalisir itu, kita menggunakan airnya di rumah supaya kita terhindar daripada israf dan menggunakan kezoliman harta yang dimiliki oleh masjid. Begitukah kehati-hatiannya ya? Baik, kalau dari rumahnya kemudian dia keluar dalam keadaan suci, sholatlah bersama orang-orang muslim dengan cara berjamaah. Summa yaqudu fi hadzal masjidi yantaziru sholatal ukhra. Kemudian dia duduk di sini niat untuk menunggu sholat wajib yang lain. Kita niat yuk nunggu sholat, namanya intizaru sholat, ba'da sholat, sholat. Kalau kita sekarang nunggu di sini, nunggunya ingin duduknya di sini, nunggu sholat berikutnya dihitung sebagai sholat. Yang kedua, kita nunggunya antara isya dengan maghrib ini dengan kita melakukan i'tikaf. Sebab kalau kita i'tikaf 1 jam saja, Allah akan jauhkan diri kita dengan neraka sampai 5-7 parit. Masya Allah, ini ibadah kita ini, jangan main-main. Jangan main-main. Harus anggap besar ini perkara ini. Jangan anggap kecil. Masya Allah. Bapak-bapak bisa mendapatkan ampunan kata Nabi, fi maudi kada wa kada, fi maudi kada wa kada. Bisa saja orang itu mendapatkan ampunan sehingga dosanya dihilangkan sama sekali oleh Allah, masuk surga dengan rahmat Allah hanya gara-gara kita pernah duduk di dalam satu tempat ini dan ini. Masya Allah. Mudah-mudahan kita berharap semuanya ya. Berharap kita mudah-mudahan walaupun hanya mampir, tapi mampirnya mampir yang terbaik. Kita niat i'tikaf, niat intidarus sholat. Apa kata Nabi? Illa annal malaikata taqul Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Pasti malaikat itu jamak dari malak. Para malaikat itu pasti akan mendoakan dirinya dengan 2 doa. Yang pertama, ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia. Yang kedua, ya Allah rahmati dia, rahmati dia. Ini 2 ini ampunan dengan rahmat udah Pak. Sedikit amal kita dengan rahmat sempurna. Banyak dosa kita dengan ampunan sempurna. Sehingga Allah nanti bilang, ana la ubali, kata Allah. Aku tak peduli sedikitnya amal kalian. Aku tak peduli banyaknya dosa kalian. Begitu kalau orang sudah mendapatkan rahmat Allah dan magfirah Allah. Apa yang dimintakan oleh malaikat? Ya Allah ampuni dia. Ya Allah rahmati dia. Apa kita nggak perlu dengan doanya malaikat? Oh sangat perlu, sangat sekali perlu. Fa iza qumtum ila shalah fa'dilu sufufakum wa aqimu wasuddul faraj. Kalau nanti kalian sudah sholat, qomat sudah dikumandangkan, maka buatlah barisan lurus, rapih, rapat. Ulangi lagi, lurus, rapih, rapat. Saddul faraj, tutup yang kosong-kosong. Karena itu bukan sepele. Orang yang menutup kekosongan itu adalah satu, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan rumah di surga. Apa kita nggak merasa rugi Pak? Rugi kita. Kenapa kita nggak merasa rugi? Kita nggak makan sehari, makan 2 dianggapnya musibah besar. Padahal di zaman Nabi 3 hari 3 malam nggak makan tidak dianggap musibah. Tidak dianggap musibah. Allahu akbar walillahilhamd. Jadi kita ini dengan cintanya kita kepada dunia sampai-sampai kita lupa ada kebaikan-kebaikan yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala, kita abai. Ini cukup mengerikan.
Apa kata Nabi? Fa inni arakum min wara'i zahri. Karena aku tahu bisa melihat ke belakang seperti aku bisa melihat ke depan. Apa menurut para ulama? Kita ini meluruskan barisan, merapatkan barisan, itu adalah membuat Rasul itu senang, sehingga kalau Rasul senang kita akan mendapatkan syafaatnya. Itu sudah kemarin, mari kita teruskan bahasan kita yang sekarang ini. Oh ini udah mau habis waktunya. Sekarang kita sebutkan lagi dari 2 hadis saja dulu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu sholata bitakbir. Wa an Salim bin Abdullah ibni Umar an abihi qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftataha sholata rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya mankibaihi wa idza arada ay yarka'a wa ba'da ma yarfa'u wa la yarfa'u bainas sajdatain. Sudah ya. Sekarang kita kemarin sudahnya mulai. Kita sekarang mulai untuk melakukan sholat. Kemarin kita ngebahas mengenai takbir. Sudah ya? Baik. Sekarang kita akan bicara mengenai posisi tangan dalam sholat ya. Kita dulu. Yang pertama posisi ngangkat tangan. Posisi tangan. Kita dulu pokoknya ngangkat. Ngangkat tangan pertama ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika kita mau ruku. Yang ketiga ketika kita mau i'tidal. Yang keempat adalah setelah tahiyat awal. Ulangi, setelah tahiyat awal. Perhatikan catatannya. Wala yarfa'u bainas sajdatain. Jangan kita mengangkat tangan setelah kita sujud. Paham? Ulangi lagi. Jangan ngangkatkan tangan ketika kita setelah berangkat atau naik setelah sujud. Ulangi lagi. Contoh, kita kasih contoh. Nih kita sujud. Allahu Akbar. Nah, jangan ngangkat. Ulangi lagi. Di situ tidak ada ngangkat. Jelas itu. Hadisnya jelas. Tidak mengangkat tangan ketika berangkat atau ngangkat dari sujud. Tapi ngangkatnya adalah setelah duduk tahiyat awal. Oke ya. Itu dulu. Sekarang posisi tangan. Perhatikan. Tangan kita posisinya dulu. Ketika diangkatkan tangan, ngangkat tangannya nanti. Yang pertama adalah di sini namanya direnggangin. Kalau di sini dirapetin katakan ya. Ini dikapelin. Kita bilang begitu. Istilahnya aja dulu. Nah, ketika kita sekarang mengangkat tangan, maka ini adalah jangan direnggangkan, jangan dirapatkan. Sedang aja, gini aja. Gini aja dulu. Kemudian yang kedua, ketika meletakkannya adalah di sini, kemudian kita pegangkan. Ini dipegangkan. Tak dulu meletakkannya, tak dulu. Mau di sini, tak dulu. Yang jelas ini di sini. Jangan di sini. Tapi di sini, di pergelangan ini. Ya, dipegangkan. Ketika kita ruku, direnggangkan. Dan simpen ininya di lutut. Tuh. Posisinya. Ya, oke. Ketika kita duduk, kita sujud dulu. Ketika kita sujud, ini semuanya dikekiblatkan. Posisinya ini jangan direnggangkan. Tuh, ke kiblat semuanya. Jangan begini. Seperti kaki berdirinya, jangan harus begini, jangan begini. Ya, usahakan tuh begini ke kiblat. Nanti tangan juga sama. Ketika kita sujud, tangannya usahakan ke kiblat. Ya, nah posisi tangan dulu ya. Kemudian ketika duduknya duduk antara dua sujud. Kita simpan di sini dengan cara dirapatkan. Oke?
Oke. Kemudian ketika tahiyat ini posisinya begini. Tuh, posisinya begini. Posisinya di sini. Nah, untuk mazhab Imam Syafi'i tidak digerak-gerakan. Kalaupun digerakkan silahkan, itu ada riwayat sahabatnya ya, jangan salahin ya. Itu ada yang digini-giniin, silahkan. Silahkan. Tapi kalau yang saya sampaikan adalah ini mazhab Imam Syafi'i, kita menggunakannya adalah kebanyakan para sahabat ini tidak digerak-gerakan, cuman dikasih isyarat. Asyhadu an la ilaha illallah. Gini. Nah ini yang penting, ulangi lagi posisi tangan. Sini, sini, ya, sini ketika ruku, sujud, kemudian duduk, tahiyat. Nah, pandangan sekarang. Pandangan mata. Ketika berdiri kita ngelihat tempat sujud. Ketika kita ruku, kita lihat pandangannya ke sini, ke kaki. Ketika kita sujud, pandangan kita, mata kita arahkan ke hidung. Arahkan ke hidung. Kan ditutup hidungnya. Usahakan kalau bisa, kalau kita pakai masker, silahkan Bapak pakai masker. Tapi ketika sholat kita turunin. Usahakan turunin ya. Supaya mulut kita dengan hidung kita ini tidak ditutup. Karena kita sedang komunikasi dengan Allah, yakinkan saja. Terus kita ini harus menempelkan hidung kita ini dengan jidat kita. Dan nanti kalau kita sujud itu kita lihat. Yang dilihat apanya? Hidung. Kemudian ketika tahiyat yang dilihat apa? Tangan ini. Yang dilihat kita tangan ini. Baik, sekarang kita posisi untuk ngangkatnya. Ngangkat tangannya itu hazwa mankibah ini, coba sini Bang, sini Bang. Nih ya, ada yang begini dulu begini. Nah, ada yang hazwa mankibah itu begini. Posisinya begini ya. Tuh, ada yang begini. Nah, tapi ada yang jangan dapetin, ini jangan, nah gitu, jangan dapetin. Kalau saya pakainya adalah yang hazwa mankibah itu yang diangkat ke sini kayak tuh kayaknya. Disentuhkan ini kayak seperti ini, disentuhkan ke ujung ini. Nah, jadi kayak begini. Hazwanya di sini kita. Ya, ke sini. Karena kita ini patokannya adalah ke kuping. Ya, patokannya ke kuping. Nah, kalau misalkan di sini ya silakan. Silakan saja. Baik, jadi yang nggak boleh itu adalah melebihi kepala. Allahu Akbar, nggak boleh. Atau ada di sini, ini nggak boleh, ya. Terus disimpan ke sini, di sini boleh nyimpennya, di sini boleh, di sini boleh ada dalilnya, di sini boleh ada dalilnya. Kemudian dilepaskan juga silahkan. Ada, yang nggak ada di sini, nggak ada. Terus nggak ada yang gini-gini, nggak ada ya. Nggak ada, gitu-gitu nggak ada. Jadi begini jangan, ya ada pasti Pak ada. Nah ulangi lagi posisi-posisinya itu hanya bagian-bagian yang harus kita perhatikan. Saya akan mengingatkan dulu sekarang ini ngangkat tangannya dulu. Ketika takbir, kemudian ketika mau ruku, i'tidal, kemudian setelah tahiyat. Di mana ada teman-teman kita habis sujud kemudian ngangkat tangan. Ada kemungkinan, satu, dia tidak tahu. Padahal ada larangan dan ada berita, Nabi tidak mengangkatkan itu. Yang kedua, dia lupa. Yang ketiga, blow on. Wayana ya. Jadi wayana, ya saya baru sampai kepada hadis yang kelima. Insya Allah nanti, untuk yang dalil kepada tadi itu yang lain, uzunai, ini adalah dari riwayat Wa'il bin Hujur. Kemudian juga banyak lagi ibarat yang kita sebutkan, ini saya pakai dalam Sifatus Sholah yang dikarang oleh Habib Hasan bin Ali As-Segaf. Ada istirahat.
Oh iya, yang ada itu adalah memang begini, tapi seolah-olah dia ngadonin adonan. Kalau ngadonan itu gini nih kayak gini nih. Gua pernah tahu bikin dapros nggak? Gitu. Jadi gini, bukan begini. Jadi kayak ini. Ada nanti posisi nanti untuk apa namanya? Kan kita satu-satu nanti ya. Satu-satu. Sekarang yang ngangkat tangan dulu, ingetin. Bapak ngangkat tangan, jangan sembarangan ngangkat tangan. Yang paling diingat adalah tidak ngangkat tangan ketika kita bangkit dari sujud. Satu. Kedua, tidak ada angkat tangan ketika sholat dalam keadaan duduk. Jadi kalau duduk misalkan kita sholatnya Allahu Akbar, ruku Allah gitu, jangan ketika duduk sholatnya tidak ada ngangkat tangan. Gitu aja dulu untuk sementara ya. Kita sampai situ, insya Allah nanti minggu yang akan datang saya akan menyampaikan hadis-hadis mengenai doa iftitah. Ini ada puluhan hadis nih, hati-hati ya. Iya lagi viral ya. Ustaz apa namanya Adi Hidayat sedang viral, sedang wajah tuh ini. Nanti kita akan ada. Saya sudah kumpulkan hadisnya ya mengenai doa iftitah. Jangan sekali-kali menyalahkan doa iftitah yang beda-beda karena dalil doa iftitah ngabadeg. Wah ngabadeg tahu kan ngabadeg? Banyak ya Pak ya. Banyak lah. Itu saja, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.